الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن لا سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبار وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذي ينسون الإسلام هم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan sifat maha perkasanya segala sesuatu berada di dalam kekuasaannya, yang dengan sifat maha perkasanya pula segala sesuatu berada di dalam genggamannya, yang dengan segala sifat kekuasaannya segala sesuatu berada dalam penguasaannya. Maka kita selaku hamba sepatutnya senantiasa untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah yang mewakili kata untuk mewakili rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita dan salam kepada baginda Rasulullah, junjungan alam semesta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ciptaan terbaik di antara yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diutus ke muka bumi ini untuk senantiasa mengantarkan manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Kita semuanya dikeluarkan dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang karena terangnya cahaya keimanan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat gerhana yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini hadir tanpa sebab. Yang namanya akibat pasti ada yang namanya sebab. Itulah hukum kausalitas atau yang sering kita sebut dengan hukum kosmos atau sunnatullah, di mana apa yang terpajang di dalam pandangan dan pendengaran kita, apa yang kita saksikan dalam setiap saat, sesungguhnya itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kami nampakkan tanda-tanda kebesaran kami dalam setiap ufuk maupun yang ada di dalam diri mereka. Oleh sebabnya itu, berkaitan tentang kehadiran kita di alam semesta ini, apakah manusia, apakah jin, apakah tumbuhan, apakah daratan, apakah lautan, apakah gunung, itu semestinya menjadi bahan renungan bagi kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa menciptakan sesuatu yang dulunya tidak ada kemudian menjadi ada karena pancaran sinar rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah adalah mereka yang mau menjalankan perintah Allah dan senantiasa untuk berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita termasuk apa yang kita saksikan ataukah kemudian fenomena yang terjadi di alam semesta ini, semuanya berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk gerhana bulan itu. Makanya di dalam gerhana bulan ini tentunya banyak kemudian tahayul-tahayul yang ada di tengah masyarakat kita, di mana kemudian mereka melakukan ritual karena atas dasar adat istiadat mereka.
Meskipun kita tidak bisa sanksikan bahwa adat istiadat di dalam agama kita tidak sepenuhnya dilarang, akan tetapi kalau ada yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita tidak melakukan itu? Makanya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bahwasanya terjadinya gerhana bulan itu bukanlah faktor yang menandai karena adanya manusia yang celaka atau karena adanya manusia yang meninggal dunia, akan tetapi adanya faktor gerhana bulan disebabkan kita juga ingin diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya senantiasa melaksanakan salat 2 rakaat, lalu kemudian mendengarkan khutbah untuk kemudian kita dengarkan, kita resapi maknanya agar supaya kita menjadi orang-orang yang berakal. Kenapa Islam hadir dengan argumentasi rasional? Islam hadir dengan argumentasi dan perbuktian yang nyata. Fa'tu burhanakum in kuntum sadikin. Maka jika kalian adalah orang-orang yang benar, maka tunjukkan bukti itu bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang benar. Maka semua fenomena-fenomena alam telah diceritakan di dalam Al-Quran, bahkan termasuk apa yang terjadi, maukah gerhana bulan, maukah gerhana matahari, ataukah fenomena-fenomena yang sering kita jumpai. Maka jangan sampai hal itu kemudian terlewat begitu saja di hadapan mata kita, namun kita tidak merenung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwasanya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi maupun siang dan malam la ayatin liulil albab adalah menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Maka agama ini adalah akal. Siapa yang tidak mampu mempertahankan agamanya dengan akal, maka runtuh agama itu. Salah satu faktor yang menyebabkan Islam bertahan sampai saat ini karena rasionalitas yang masih dijunjung tinggi disebut dengan ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Adalah mereka yang mau merenungi akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang filosof asal India bernama Muhammad Iqbal pernah berkata bahwa sesiapa yang kemudian memperhatikan dedaunan yang berguguran ataukah sesiapa yang memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, maka sesungguhnya ia telah melangkah melewati jejak-jejak ilahi. Oleh sebabnya itu, kita tidak mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara nyata di alam semesta ini, akan tetapi kita mampu menemukan Allah Subhanahu wa taala melalui alamat yang telah diberikan oleh kita. Oleh sebabnya itu, di dalam istilah agama kita mengenal dengan istilah ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Apa itu ayat qauliyah? Adalah ayat yang tertulis di dalam Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap saat, yang senantiasa kita baca setiap hari. Siapa yang membaca ayat Al-Quran itu, makanya nanti di akhirat kemudian itu akan menjadi penghalang dari panasnya bara api neraka. Oleh sebabnya itu, Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah, membaca ayat suci Al-Quran mendatangkan pahala, mendatangkan seakan-akan kita sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat apakah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, akan tetapi tertulis di alam nyata hadapan mata kita. Maka ada orang yang bertanya, apakah engkau melihat Tuhan yang kau sembah? Bagi orang yang tidak mampu Tuhan yang ia sembah, berarti ia belum memarifati hakikat dirinya, kejadiannya selama hidupnya. Bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya? Disampaikan dalam hadis, tafakkur fi khalqillah fi zatillah, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wala tafakkaru fi zatillah, akan tetapi janganlah kalian pikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sebab itu zat yang sangat tidak bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Seandainya manusia hanya dibekali oleh akal dan pikiran, tentu kita tidak akan mampu menjumpai zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya itu, ada satu metode yang perlu dikembangkan oleh manusia, adalah bagaimana ia mengaktualisasikan potensi di dalam hati berupa basira atau mata batin. Maka sangat disayangkan saudara-saudara kita yang ketika terjadi gerhana bulan, mereka kemudian keluar rumah mereka masing-masing, datang ke lapangan, lalu kemudian menyaksikan pandangan matanya ke atas langit, menyaksikan fenomena alam gerhana bulan itu. Mereka menemukan keagungan Allah melalui mata lahiriah. Akan manusia yang lebih kemudian salat 2 rakaat, mendengarkan nasihat-nasihat dalam khutbah, maka ia menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata batinnya.
Oleh sebabnya itu beruntunglah kita yang masih milih untuk kemudian bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah agar supaya kita senantiasa merenungi hakikat dan jati diri kita tentang kejadian kita di alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita senantiasa membaca ayat kauniyah yang tidak tertulis itu. Kenapa? Karena memang kita telah diperintahkan sejak awal ketika pertama kali Al-Quran turun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kata Iqra. Ayat itu yang diturunkan pertama kali adalah Iqra, bacalah. Itu memiliki padanan kata di dalam Al-Quran juga utlu yang makna membaca. Tetapi kenapa tidak menggunakan utlu? Kenapa justru menggunakan Iqra? Sebab Iqra bermakna yang pertama yang harus dibaca adalah ayat kauniyah, yang kedua yang harus adalah ayat kauniyah. Maka siapa yang memakrifati dirinya, maka sungguh ia telah memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah orang-orang yang ada di sekitar kita, pandanglah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita ini sebagai bentuk kebesaran Allah, agar supaya tidak timbul penghinaan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena kenapa? Siapa yang menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia tidak menghina ciptaan itu, tetapi yang ia adalah penciptanya. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, carilah kira-kira ciptaan yang pernah aku ciptakan di dunia ini yang kira-kira engkau lebih baik daripada dirinya." Maka Nabi Musa alaihi salam berkeliling di tengah kampung mencari orang yang di sekitarnya, kira-kira siapakah yang saya lebih baik daripada dirinya. Banyak kemudian ia dijumpai, belum pula mendapati. Akhirnya ia bertemu dengan anjing yang kudisan. Lalu kemudian hampir saja timbul di dalam hatinya kemudian berkata, kira-kira mungkin lebih baik daripada anjing kudisan itu. Tapi untung itu tidak sampai di dalam hatinya. Kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku telah berkeliling melaksanakan perintahmu, tetapi sama sekali aku tidak pernah menemukan ciptaan yang aku lebih baik daripadanya." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, seandainya engkau mengatakan bahwa engkau lebih baik daripada sesuatu yang aku ciptakan, maka akan kucabut kenabian darimu." Bagaimana dengan kita yang suka menghina orang? Bagaimana dengan kita yang suka mencaci maki orang? Bagaimana dengan kita yang suka mendengki? Apalagi kita bersifat ria, kesombongan di dalam diri kita. Kalau ada kesombongan di dalam hati manusia, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri." Tidak akan masuk dalam surga seorang hamba yang ada di dalam hatinya kesombongan meskipun hanya sebesar biji zarrah. Makanya kita jangan sampai melepaskan diri kita dalam aktivitas kelepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena ia tidak merasa diawasi. Kenapa manusia berbuat kebaikan? Sebab ia merasa ada Allah Subhanahu wa taala bersama dengannya. Maka bagaimana kita bisa bersama dengan Allah? Tentu melalui salat 5 waktu yang kita dirikan. Kenapa? Karena salat 5 waktu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai bentuk mi'rajnya kita. Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mau melaksanakan salat 5 waktu, berarti ia menolak perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan yang kita buang. Makanya salah seorang ulama pernah berkata, "Sekiranya aku disuruh memilih oleh Allah untuk kemudian masuk dalam surga, lalu kemudian dipilih untuk melaksanakan salat 2 rakaat, kata beliau, aku lebih memilih salat 2 rakaat daripada masuk surga. Kenapa? Karena aku masuk surga karena amal-amalku, karena balasan dari amal itu. Sementara ketika aku salat, aku bersama dengan Allah Subhanahu wa taala." Itulah kata Imam Al-Ghazali, kenikmatan yang tertinggi bukan karena ketika masuk dalam surga, tetapi kenikmatan yang tertinggi adalah ketika kita berkesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui fenomena gerhana bulan ini kita dapat memetik pelajaran, mengambil hikmah agar supaya kita senantiasa membuang sifat tahayul yang selama ini mendarah daging di dalam masyarakat kita. Karena kenapa? Yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fenomena seperti demikian adalah memperbanyak sedekah, membantu sesama, lalu kemudian memperbanyak taubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan banyak-banyak melakukan kebaikan. Insya Allah kita kemudian menjadi orang yang diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wal imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudusi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa an baqiyati was sahabati tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wakhzul man hazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa amil kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba waz zalasil wal mihna wa su'il fitna wal mih ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azimu yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum min falyutikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.